Dalam video ini saya akan sampaikan mengenai ternyata sebagai seorang leader, pemimpin perusahaan, ya, dan juga seorang orang-orang yang memang bisa menjadi seorang inspirasi untuk orang lain. Tentunya kita harus bisa memastikan Anda seorang sales juga mungkin ya. Basically Anda dalam kehidupan kita harus memikirkan bagaimana caranya kita lebih memahami orang lain dengan lebih baik lagi. Zaman sekarang teknologi begitu canggih ya, industri luar biasa ya, sangat-sangat luar biasa teknologi segala macam, banyak AI, robot dan sebagainya sudah mulai menggantikan impact dari manusia. Bahkan banyak perusahaan-perusahaan yang sudah mengeliminasi beberapa orang karyawan untuk digantikan dengan sistem, dengan AI dan sebagainya. Tapi tentunya untuk bisa sukses zaman sekarang ataupun kita untuk bisa terus-terusan bisa mendapatkan hasil lebih baik, tentunya mau apapun bisnis Anda, produk Anda, atau apapun service Anda harus selalu memahami tentang people. So, dalam konteks hari ini saya akan sharing mengenai skill leadership. Bagaimana sebagai seorang leader, ya, kita bisa memahami orang lain. Karena sebagai seorang leader, tugas kita adalah bukan hanya kita memerintah, ataupun kita mengarahkan, ataupun kita cuma memotivasi, atau apapun. Bukan. Tugas kita adalah bagaimana kita memastikan bahwa orang-orang yang kita lead, yang kita juga bantu, mereka bisa berkembang secara potensi, secara pemikiran, secara mungkin belief-nya dia, sehingga mereka bisa lebih baik lagi. Jadi tugas kita sebagai seorang leader adalah kita membantu orang lain, ya, memberikan satu program yang positif ke dalam pikiran mereka, mengubah belief mereka, sehingga mereka menjadi orang yang lebih baik lagi. Itulah tugas seorang leader. Dan sebagai seorang leader adalah kita tidak memperhatikan diri sendiri, justru kita memperhatikan orang lain. Pada saat Anda berdoa, biasanya Anda mendoakan Anda sendiri dulu, atau Anda mendoakan orang lain dulu. Kalau Anda mulai mendoakan diri sendiri, berarti Anda mulai masuk kepada egonya sendiri. Tapi kalau Anda mulai mendoakan orang lain dulu, pikirkan orang lain dulu, berarti Anda adalah seorang leader yang humble, yang rendah hati, dan itulah adalah sosok leader yang menginspirasi. Bagi Anda yang pertama kali menonton channel saya, Anda bisa nonton dulu, jangan lupa Anda subscribe ya, dan juga kalau ini bermanfaat Anda bisa sharing komen Anda di bawah dan sharing ke teman-teman Anda, karena saya percaya sharing is caring. Dalam video ini khususnya saya akan berkata begini, bahwa kalau kita melihat, pastinya Anda sudah tahu ini adalah fenomena daripada gunung es ya. Jadi kita melihat ini adalah seperti dalam hidup kita ya, kita sendiri, ini saya ya. Apa yang ada dalam diri saya yang terlihat dan yang tidak terlihat. Kalau kita lihat film Titanic ya, itu kapal yang sangat luar biasa, megah sekali, sangat elegan di zaman itu, dan ownernya sangat sombong, bilang kapal ini kapal yang tidak mungkin akan tenggelam. Begitu kita sombong, langsung jatuh. Maka kapal Titanic menabrak gunung es yang di bawah. Nah, gunung es yang di bawah itu adalah sebetulnya adalah hal yang sama dalam hidup kita, dalam diri kita. Yang kelihatan dan yang tidak terlihat. Yang kelihatan adalah bisa jadi karakter kita kelihatan. Kita juga kelihatan dari sisi action kita juga terlihat. Lalu pemikiran kita juga kelihatan. Ya, lalu kita juga punya sifat. Ya, kita punya kompetensi. Ya, kita punya hasil, ya kan, apalagi kita punya ego, kita punya preference. Preference itu adalah bagaimana kita mengutamakan apa dulu pada saat kita kerja, atau pada saat kita melakukan apapun, apa yang kita utamakan dulu. Utamakan keluarga, utamakan diri sendiri, utamakan Tuhan, utamakan orang lain. Apa yang kita menjadi preference, apa yang kita menjadi fokus kita kemana dulu. Nah, itu preference. Ini semua orang bisa lihat. Karakternya begini, sifatnya begini, orangnya baperan, orangnya mungkin terlalu cuek dan sebagainya. Orang bisa lihat dari apapun yang kita saat ini kita miliki, ya. Dan yang paling penting adalah bukan hanya itu. Ternyata yang paling besar dalam diri saya adalah bisa jadi mungkin saya punya satu belief yang dimana membentuk Anda seperti itu. Misalnya saya beliefnya adalah saya itu orangnya, misalnya begitu saya bilang saya orangnya keras, saya itu orangnya misalnya nggak enakan, sungkanan, saya orangnya itu nggak percaya kalau misalnya segala sesuatu tidak terbukti dulu. Itu beliefnya saya ya. Semakin itu jadi belief Anda, itulah yang membentuk karakter Anda. Nah, ini adalah yang terlihat. Yang tidak terlihat adalah ini di bawah. Jadi kenapa kita kompetensinya seperti itu? Kenapa orang ini bisa? Kenapa dia nggak bisa? Kenapa dia nggak mampu? Kenapa dia lambat sekali? Karena dia punya skillnya, mungkin harus diasah. Punya skillnya harus dilatih. Punya skillnya harus terus-terusan ditingkatkan. Makanya
kompetensinya seperti itu. Kenapa ya kamu kok bahasa Inggrisnya kurang lancar? Kenapa kalau kamu menyanyi masih kurang bagus? Mungkin skillnya. Atau mungkin kamu nyanyi udah bagus nih, kalau coba tingkatkan lagi mungkin lebih keren lagi. Jadi ada orang kompetensinya seperti itu karena skillnya yang dia belajar seperti itu. Jadi sebagai seorang leader, kita melihat kenapa orang kompetensinya rendah atau mungkin kurang bagus, mungkin skillnya harus ditingkatkan. Jadi skill itu bicara tentang teknisnya. Mengapa orang bisa main piano, main musik, ya? Apakah dia sebetulnya bisa mengerjakan hal-hal yang mungkin teknis, yang detail? Sebetulnya bisa kalau belajar. Jadi kita bisa melatih orang dengan skill, ya. Ini yang paling atas. Yang kedua turunnya adalah belief. Belief adalah sesuatu yang dia kotak-kotakan. Sebagai seorang sales, customer ini pasti dia bilang nggak mau. Customer itu ya pasti dia nggak akan mau tuh produk-produk baru. Customer itu pasti dia akan marah-marah kalau kita bilang harga yang tinggi, pasti dia langsung marah. Customer ini sensitif, itu udah langsung kotak-kotak. Itu belief. Jangan masuk ke sana lah, itu pasti pada nggak mau semua. Padahal belum kita masuk ke sana. Itu toko-toko itu pada belum beli, pasti gak akan susah. Pasti itu akan susah banget. Nah begitu kita bilang seperti itu akan susah. Itu belief. Itu keyakinan. Wah, orang Sunda begini-begini, orang Jawa begini-begini, orang Madura begini-begini, orang Surabaya begini-begini. Itu beliefnya. Jadi semakin kita belief itu akan jadi satu hal yang membentuk kita. Pokoknya, begitu bilang pokoknya, itu belief. Saya pokoknya, nah itu belief. Jadi semakin kita belief, semakin jadi nyata. Itu belief. Nah, kenapa ada orang yang susah sekali untuk kita pengaruhi secara positif, ya, atau kita bantu dia supaya lebih berubah tuh susah, karena beliefnya begitu kuat. Beliefnya begitu kuat. Misalnya ada satu pengusaha bilang gini, pokoknya saya nggak percaya customer. Pokoknya customer tuh suka, ya kadang-kadang mereka juga suka nipu. Ya customer juga suka mulut-mulut manis di depan. Pasti dia nggak jadi. Cuma kabar-kabar doang, cuma baik-baik di depan, belakangnya juga nggak benar. Bisa jadi gitu. Atau ada pengusaha bilang gini, saya nggak percaya karyawan. Karyawan itu semuanya adalah penipu, belief. Ya, maka itu kita harus teliti, harus cek semuanya, karena belum tentu kita bisa percaya sama satu orang. Ya udah, dia nggak akan percaya sama semua orang. Akhirnya semuanya dikerjakan sendiri karena beliefnya bilang begitu. Jadi itu belief. Hati-hati, itu namanya belief. Ada juga yang disebut dengan value. Nilai-nilai hidup dia. Ya, kalau dia hidupnya nilai-nilainya bersih, sehat, maka kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, dia selalu mencari kebersihan. Nilai. Jadi ada nilai-nilai dalam hidupnya dia yang membentuk dia sendiri. Ada orang yang pokoknya saya nilainya berbagi. Saya suka berbagi. Karena dia bilang nilai dia adalah giving is happiness. Giving is happiness. Membagikan itu adalah satu kebahagiaan. Itu nilai hidup dia. Ada orang bilang take and give. Take and give. Take dulu, baru give. Ambil dulu, baru kasih. Jadi dia selalu harus minta dulu. Minta dong, baru kasih. Ada orang yang give and take. Saya ngasih dulu, baru dapat. Saya ngasih dulu, baru dapat. Itu adalah value. Ada orang gini, pokoknya saya take semua. Pokoknya semua yang gratis, semua yang bisa saya take, saya ambil. Tapi saya nggak mau give. Itu pelit. Ya, saya mau ambil, tapi saya nggak mau kasih. Itu pelit. Value dia. Ya. Terus bawahnya adalah identity atau identitas. Ya, membentuk identitas. Jadi, misalnya karyawan, ya, lalu dia satu hari menjadi pengusaha. Berarti mengubah identitas. Yang tadinya saya karyawan, tiap bulan saya dapat income yang tetap, bisa jadi mungkin ada kenaikan setiap tahun, seperti saya dulu karyawan juga, tapi satu hari saya seperti dikasih dorongan, ya, satu hikmat dari Tuhan, saya harus jadi pengusaha. Nah, berarti kan berubah identitas. Yang tadinya lingkungan saya, setiap hari saya mungkin bekerja 9 to 5, jam 9 masuk, jam 5 pulang, terus begitu kan, jam 5, jam 9, jam 5, jam 9, jam 9, terus begitu, bertahun-tahun seperti itu kan. Jadi setelah selesai jam 5 ngapain? My life is free. I have my life, I'm free. It's a freedom for me. Karyawan. Ya, sebagai pengusaha nggak ada waktunya, pagi, siang, malam, minggu masih kerja, kadang-kadang mikirin bisnis kita, sampai di kamar mandi pun mikirin bisnis kita. Jadi ternyata begitu kita keluar dari identitas yang lama menjadi identitas baru, langsung berubah semua cara berpikirnya, cara kita melakukan sesuatu, cara kita merespon dan sebagainya. Itu identitas.
Ya, mungkin kita menonton video-video ataupun konten-konten dari YouTube, dari TikTok, dari Instagram, dari manapun, itu pun membentuk karakter diri kita. 7 orang di sekitar kita membentuk identitas kita. Bisa jadi sama-sama pengusaha, tapi gaulnya dengan pengusaha-pengusaha sekian, makanya begini ngobrolannya. Kita pengusaha juga, gaulnya dengan pengusaha-pengusaha yang levelnya beda, juga pergaulannya seperti itu, cara berpikirnya berbeda. Jadi tidak semua pengusaha cara berpikirnya sama, itu identitas. Tergantung dari lingkungan. Environment, ya. Nah, environment itu yang membentuk identitas. Ya, kenapa ada pengusaha yang kok saya begitu-begitu aja, kok saya nggak ada pengubahan di segala macam. Lingkungan kita bisa jadi membentuk kita. Susah ya? Iya susah. Lu susah juga? Ya jadi susah. Tapi kalau dia mengubah identitas bukan artinya mengubah pergaulan, itu salah satu juga. Tapi bisa jadi juga mengubah apa yang kita tonton, mengubah teman-teman kita, mengupgrade diri dengan materi-materi yang baru, atau dengan pembelajaran-pembelajaran baru, improvement diri, bisa jadi mengubah identitas kita sebagai pengusaha yang next level, pengusaha yang bisa mencetak bisnis lebih besar lagi, karena kita mengubah identitas. Ubah identitas, ubah value, ubah belief, dan skill, dan sebagainya. Akhirnya, atasnya berubah. Nah, jadi kita sebagai seorang pengusaha, entrepreneur, leader, dan sebagainya, kita ingin mengubah orang lain lebih baik dan sebagainya, susah. Nah, hati-hati belief. Kadang-kadang kita bilang, susah orang itu begitu. Bisa, tapi memang tidak mudah dan perlu proses. Nah, sekarang kita jadi tahu gimana cara mengubahnya. Bukan ubah yang di atas, tapi ubah dulu yang di bawah. Nah, itulah sebagai seorang leader, yang kita fokuskan bukan caranya kita mengubah. Kamu harus begini, makanya kamu bisa begitu. Itu akan di atas, itu tidak akan berubah kalau bawahnya nggak berubah. Jadi supaya dia berubah cara berpikirnya, beliefnya mesti diubah. Supaya nilai-nilai hidupnya yang tadinya negatif, yang sesat, yang seenaknya, yang maunya take aja nggak mau give, itu diubah. Gimana cara ubahnya? Ya, Anda mesti kasih coaching, kasih pemikiran yang betul, mungkin mesti mentoring one-on-one, banyak metode-metode supaya kita bisa mengubah nilai hidup seseorang. Ya, mulai dari siapa? Mulai dari saya dulu. Saya tidak bisa mengubah orang lain sebelum mengubah diri sendiri. Ya, definisi gila bilang gini, saya ingin segala sesuatu kejadian sesuai dengan apa yang saya mau, tapi saya mau orang lain dulu yang berubah, baru saya berubah. Itu bisa gila. Definisi satu adalah, saya mau semuanya berubah sesuai dengan keinginan saya, bahkan orang lain dulu harusnya berubah, tapi mulainya dari dia dulu, baru saya. Itu bisa gila. Ya, definisi yang kedua adalah, saya mau segala sesuatu terjadi berubah lebih baik, tapi saya tetap melakukan tindakan yang sama. Itu juga bisa gila. Sekali lagi, saya mau hasilnya berubah seperti apa yang saya mau, tapi saya tidak mau berubah, saya maunya melakukan hal-hal yang sama. Itu juga bisa gila. Cobain aja. Anda mau kurus, misalnya, atau Anda mau berhasil, tapi Anda tetap lakukan sama. Ya, kegiatan sama, olahraga sama, pola makan sama. Ya gitu aja kan. Bagaimana mau berubah? Ya, jadi segala sesuatu bisa berubah kalau kita dulu yang berubah. Tentunya berubah itu ada prosesnya. Tentunya berubah itu juga kita perlu ada komitmen. Mulai dari mana? Mulai dari belief kita, value kita, identitas kita, dan sebagainya. Nah, semoga apa yang bisa saya bagikan ini bisa bermanfaat buat Anda semua. Tentunya Anda sebagai leader, fokus Anda adalah sebelum kita mau mengubah orang lain lebih baik, ubah diri sendiri lebih baik dulu. Coach, ngomongnya gampang. Coach, gimana? Saya juga sama-sama proses berubah. Lebih baik lagi, mulai dari bawah. Belief saya, value saya, identitas saya. Next level, lebih baik lagi. Apa sih yang lebih baik buat kita? Definisi Anda lebih baik apa? Silakan Anda catat ataupun Anda tuliskan di dalam catatan Anda. Apa sih definisi lebih baik untuk Anda? Apa sih definisi versi 3 untuk Anda? Kalau saat ini Anda versi 1, apa versi 3? Apa versi 5 buat Anda? Anda tuliskan. Bisa jadi itu adalah new identity for you. Dan kalau Anda tahu itu, Anda akan naikkan sehingga akan berubah cara berpikir, hasil, sifat, karakter, action, dan sebagainya. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda selalu. Sukses bagi Anda yang masih ingin bertanya bagaimana cara supaya kita menjadi seorang leader yang baik. Anda bisa hubungi tim saya dan kita bisa sharingkan dan saya bisa coach Anda untuk bisa menjadi leader yang next level.